korban diduga diculik saat berada di minimarket lalu dibunuh dengan motif pelaku hendak menjual organ. Peristiwa pemerkosaan terhadap siswi TK yang dilakukan oleh 3 bocah usia 8 tahun membuat geger warga Mojokerto, Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa hal yang menyebabkan anak memiliki perilaku kriminal maupun melakukan perilaku kekerasan seksual adalah yang pertama mungkin faktor lingkungan, yang kedua faktor keluarga itu sendiri, yang ketiga faktor nilai dan faktor individu. Kalau sekarang teknologi sudah makin bebas, orang bisa belajar. Ketika kita bicara tentang bahwa anak itu menjadi korban, maka dia akan melakukan lagi ke korban lainnya, gitu ya. Percabulan berantai atau kejahatan berantai atau pembunuhan berantai, apapun istilahnya. Penurunan nilai, penurunan kesadaran masyarakat untuk pencegahan itu sangat kurang. Karena ya dari beberapa literatur atau jurnal yang saya baca, ternyata kejahatan itu dipelajari. Jadi di otak kita itu berproses seperti kaca, ada mirror-neuron namanya. Ketika kita melihat sesuatu dan sesuatu yang kita lihat itu connected ya, berhubungan dengan apa yang ada di dalam bawah sadar kita, maka itu langsung boom gitu ya. Ada sesuatu yang dia cari, ada sesuatu yang pencapaian mungkin dia ingin menunjukkan kepada orang lain. Maka dia melakukan yang namanya rekonstruksi berpikir di otaknya untuk merancang sesuatu itu terjadi. Kalau mengacu pada perkembangan otak seseorang, jadi kalau kita lihat mesin itu biasanya ada prosesor di dalamnya. Di dalam diri kita juga ada prosesor. Prosesornya di mana? Ya salah satunya di otak. Salah duanya di mana? Ya ada beberapa penelitian mengatakan bahwa hati kita itu adalah pusat jantung juga. Jantung kedua itu adalah hati kita. Jadi ketika kita melakukan perilaku jahat, itu berarti ada antara perilaku yang ada di otak dengan apa yang ada di dalam emosi kita atau hati kita itu terkoneksi satu sama lain, akhirnya memunculkan perilaku. Kita nggak bisa menyalahkan apapun karena apa yang sudah terjadi saat ini kita harus atasi. Jadi kalau misalnya teman-teman udah anaknya itu sudah terlanjur gitu lah ya, terlanjur memiliki perilaku kalau saya bilang kriminal main lah, belum sampai perilaku, sudah memiliki pikiran-pikiran kriminal, jahatin adiknya, jatuhin adiknya gitu ya, pukul mamanya, itu kan sebenarnya perilaku kriminal. Agresif, perilaku agresif itu sebenarnya kan mengarahnya ke perilaku kriminal. Jadi parents perlu belajar nih cara menginvestigasi anak supaya anak itu berperilaku sewajarnya sesuai dengan pertumbuhan anaknya. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Preventif itu lebih baik daripada kuratif. Di otak kita itu mesti benar-benar kita manipulasi supaya dia mempengaruhi perilakunya itu berubah menjadi perilaku yang baik. Tapi satu hal, preventif itu lebih menyenangkan sih dibanding kuratif. Kalau udah mengobati, masalahnya kalau udah kuratif dan masalahnya adalah di orang tua sendiri, maka orang tua akan kesulitan untuk mengobati anaknya sendiri. Saya sendiri punya sekolah parenting, belajar parenting dan psikologi yang terkait di dalamnya. Saya sendiri merasakan perubahan ketika mengikuti komunitas rumah parenting. Banyak hal yang saya dapatkan di situ. Saya juga pernah menjalankan terapi di Bunda Lucy, yang saat itu saya sedang mengalami trauma psikis. Dan pada akhirnya saya memiliki keberanian untuk mengambil keputusan dan keluar dari masalah saya yang pelik saat itu. Di comeback Bunda Lucy sekarang ini, saya sangat mendukung sekali karena mengangkat anak dan kriminalitas. Orang tua juga perlu tahu ya kondisi anak zaman sekarang. Anak baik belum tentu baik, ditinjau dari neuropsikologinya. Keren sih ini.